Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamariah, NPM 18124585. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah, dan tahan uji. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain musibah, bala, azab, iqab, dan fitnah. Yang pertama, musibah. Pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 30 dan Quran Surah An-Nisa ayat 79. Musibah tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Quran Surah At-Tagabun ayat 11 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Musibah antara lain bertujuan menempa manusia. Terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Yang kedua adalah bala. Sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia. Manusia itu ialah orang yang menerima bala. Dengan menurunkan bala, Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Bala ujian adalah keniscayaan hidup. Apa saja yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tanpa keterkaitan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya, penentu cara, waktu, dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Mulk ayat 2 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. B. Ujian atau bala merupakan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala atau ujian yang tidak menyenangkan, maka ada juga ujian Allah yang menyenangkan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35.
Quran Surah An-Naml ayat 40 dan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-17. C. Anugerah atau nikmat yang berupa ujian ini tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi, sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murka Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 15-17. D. Bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa, dan meninggikan derajatnya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 154. Yang ketiga, fitnah. Kata fitnah yang berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian atau cobaan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Keniscayaan ujian dalam hidup. Quran Surah Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakiti hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Al-Imran ayat 186. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang ahli kitab dan orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 75-76. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 75-76. Sikap mukmin dalam keadaan apapun. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ah bin Sa'ad. Dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan tidak
dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Hadis di atas menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir. Segala bentuk cobaan atau ujian dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Kandungan lain dari hadis di atas adalah sikap bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan. Pujian ini muncul dari perasaan ridho, meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit, namun ia selalu tetap berbagi kesenangan tersebut dengan orang lain sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya. Makna syukur yang kedua ialah perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya, meskipun kelihatan sedikit. Ia tetap merasa bersyukur, dan sikap yang demikian pada hakikatnya ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mau bersyukur kala tertimpa musibah. Sebagai orang yang beriman haruslah meyakini bahwa di setiap musibah yang ditimpakan masih dalam batas kemampuan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tiada menyadari, sehingga dengan sedikit ujian dan cobaan banyak manusia yang berputus asa, bahkan ingkar pada Tuhannya. Cobaan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ah bin Sa'ad. Dari Mus'ah bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya, dan semisalnya lagi." Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya, semakin kuat iman semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang juga didapat itu semakin ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan.